warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, ialah salat maghrib secara berjamaah. Semoga kiranya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kesalahan kita kiranya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini para jemaah sekalian, saya ingin membaca satu doa yang disebutkan dalam salah satu hadis di mana doa ini para jemaah sekalian mengatakan, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepadamu ya Allah, hubbaka, cintamu. Jadi doa ini memohon kepada ya Allah, berilah saya cintamu. Maksudnya cintailah saya ya Allah, dan jadikanlah hati saya ini mencintai Engkau ya Allah. Begitu para jemaah sekalian. Wa hubba man yuhibbuka, ya Allah berilah saya kemampuan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba kulli amalin, dan mencintai setiap amal yuqarribuni ila hubbika, yang mendekatkan saya kepada cintamu. Jadi para jemaah sekalian, di dalam doa ini menunjukkan betapa pentingnya cinta. Ya, betapa pentingnya cinta dalam kehidupan sehari-hari, apalagi cinta dalam beragama, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, mungkin ada di antara kita di sini para jemaah sekalian sebagai kepala rumah tangga yang mungkin tempat tugasnya di kota, di kantor gubernur, mungkin ada Pak. Mungkin waktu dahulu belum ada mobilnya, ya cuma pakai motor. Berapa jauhnya itu para jemaah sekalian? Kantor wali kota atau kantor gubernur dari Cambaya ini mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Kemudian kalau dia kembali nanti tiba di rumah sore, mungkin juga malam. Tetapi orang ini para jemaah sekalian tidak jemu dan tidak merasa bosan, besok pergi lagi kerja. Kira-kira apa sebabnya para jemaah sekalian? Ialah karena cinta kepada keluarga Pak. Dia cinta istrinya, dia cinta anaknya, sehingga dia rela berkorban. Dalam bulan suci Ramadan, ibu-ibu, kita laki-laki mungkin masih ibu-ibu dia sudah gosok matanya, menyiapkan makanan sahur jam 2, setengah 3, jam 3. Kenapa begitu para jemaah? Karena cinta kepada suaminya, cinta kepada anaknya. Jadi inilah para jemaah sekalian, rasa cinta kita dalam hidup ini menyebabkan kita tidak bosan melakukan apa yang disenangi oleh orang yang kita cintai. Maka begitulah para jemaah sekalian, begitulah hendaknya kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak bosan beribadah kepada Allah. Kenapa saya cinta istri? Istri cinta kepada saya. Kenapa saya cinta orang tua? Karena jasanya Pak, jasanya orang tua. Karena orang tualah sehingga kita ini ada di dunia. Karena istrilah yang menyiapkan kita punya keperluan sehingga kita ini bisa beraktivitas dengan baik. Istri juga merasa cinta kepada kita
karena setiap hari, setiap bulan kita kasih gaji. Ya. Maka para jemaah sekalian, kita mencintai istri, mencintai suami, mencintai orang tua karena jasanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan para jemaah sekalian, kira-kira mana yang lebih tinggi jasanya, karena Allah Ta'ala atau istri atau orang tua? Kira-kira mana deh yang lebih tinggi? Jasanya Allah atau jasanya orang tua atau jasanya istri? Ya, pasti jasanya Allah, Pak, karena Allah Ta'ala. Maka sebagaimana kita cinta kepada orang tua, istri dan pasangan hidup kita, maka para jemaah sekalian, orang beriman harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jasanya Allah tidak bisa dihitung para jemaah sekalian. Dalam Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Maka pada jemaah sekalian, mari kita melihat contohnya, Pak. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malahan dia itu dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bukan saja beliau nabi, bukan saja beliau rasul, tapi beliau itu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini para jemaah sekalian, sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti cuma 2 orang kekasih Allah, Pak. Tidak ada yang duanya. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cuma Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Sekarang para jemaah sekalian, mari kita melihat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 75 kira-kira para jemaah sekalian. Surat Asy-Syu'ara ayat 75. Surat Asy-Syu'ara itu para jemaah sekalian surat yang ke-26. Ayatnya kira-kira 75. Ayatnya 75. Di sini dikatakan para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, afara'aitum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aitum ma kuntum ta'budun? Apakah kamu perhatikan ini yang kamu sembah? Berhala-berhala yang kau sembah, kau perhatikan itu? Ya. Antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu dan bapak-bapak kamu yang dahulu, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, semuanya itu musuh saya. Saya benci dan saya tidak suka, semuanya itu berhala yang terbuat dari kayu, dari batu. Manusia sendiri yang pahat-pahat baru dipasang, baru disembah. Nakanatina nantamar yakala. Bagaimana bisa disembah ini batu dan kayu-kayu? Itu harapan. Lalu dia bilang, illa rabbal alamin. Yang saya akui sebagai Tuhan, saya tunduk dan taat kepadanya, hanya Allah Rabbul Alamin. Lalu para jemaah sekalian, beliau menyebutkan apa alasannya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan saya. Fahuwa yahdin, dan dia yang memberi petunjuk kepada saya. Ini para jemaah sekalian. Jadi Nabi Ibrahim apa nakana? Inakyanne napak jari akaring Allah Ta'ala. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya ini ciptaan Allah. Pemberian Allah kepada saya. Mata, telinga, lidah, jantung, paru-paru. Siapa, berapa harganya itu para jemaah sekalian? Pak Haji, bisa dihitung harganya ini? Tidak bisa, Pak. Bagaimana bisa dihitung harganya jantung, paru-paru? Tidak bisa. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, yang saya akui sebagai Tuhan, yang saya cintai, ialah Allah yang menciptakan saya ini. Fahuwa yahdin. Para jemaah sekalian, kita diciptakan Allah.
Kambing juga diciptakan Allah. Apa bedanya, Pak? Manusia diciptakan Allah, kambing diciptakan Allah. Apa bedanya kira-kira para jemaah sekalian? Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yahdin. Bukan saja Allah menciptakan saja, tapi dia memberi petunjuk kepada saya, memberikan akal. Coba lihat bedanya, Pak. Manusia diciptakan, kambing diciptakan, tapi kambing sejak dahulu, sekarang sampai kiamat nanti tidak ada bajunya, Pak. Kenapa? Tidak ada akalnya. Tapi manusia, karena akal yang Allah berikan, maka ada baju. Bukan saja kita ini diberikan akal, Allah juga memberikan petunjuk berupa wahyu, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya itu hanya mengakui Allah karena dialah yang menciptakan saya dan dia yang memberi petunjuk kepada saya. Para jemaah sekalian, tapi ananda, bisakah kita hidup kalau tidak makan? Nak? Bisa hidup kalau tidak makan? Tidak bisa, Pak. Bisa hidup kalau tidak minum? Tidak bisa. Maka Nabi Ibrahim apa dia bilang? Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dia yang menyiapkan makanan kepada saya, dan dia juga yang menyiapkan minuman kepada saya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, cuma dia yang menyembuhkan saya. Bukan dokter, Pak, yang menyembuhkan kita. Andai kata dokter yang menyembuhkan, tidak ada dokter yang sakit, tidak ada dokter yang mati. Tapi dokter juga, profesor juga sakit, profesor juga mati para jemaah sekalian. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau saya sakit, cuma Allah yang menyembuhkan saya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah yang akan mematikan saya sebentar, dan sesudah saya dimatikan akan dihidupkan kembali. Nah, jadi kita ini para jemaah sekalian, ingat kita ini akan mati para jemaah sekalian. Kalau hidup amal, kalau mati pembalasan. Kalau hidup amal belum dibalas, kalau mati pembalasan tidak ada amal para jemaah sekalian. Maka Ki Abdul Jabbar Asyiri pada jemaah sekalian yang mendirikan pesantren Darul Arkam Gombara, biasa kalau beliau itu memberi nasihat kepada santrinya, yang termasuk santrinya Ustadz Anis Matta, Ustadz Samsi Ali dan lain-lain sebagainya. Apa yang beliau katakan? Dia katakan, nak, jangan kebanyakan tidur. Masa di kelas juga tidur? Bosan juga itu tidur nanti kalau di kuburan. Kalau mati kok, bosan mau kau tidur. Jangan kau tidur sekarang. Sekarang mestinya kita beramal. Aja begitu para jemaah sekalian. Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan dimatikan oleh Allah dan saya akan dihidupkan kembali oleh Allah, menerima balasan amal-amal yang kita sudah kerjakan para jemaah sekalian. Kemudian beliau mengatakan, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah yang saya harapkan mengampuni dosa-dosa saya sebentar di hari kemudian. Coba lihat ini para jemaah sekalian. Nabi Ibrahim sudah nabi, sudah kekasih Allah, maksum, tidak berdosa, tapi malaki baturi dosana, Pak, malaki. Apalagi kita ini para jemaah sekalian, kita bukan nabi, bukan kekasih Allah, maka kita harus takut kepada dosa kita para jemaah sekalian. Kemudian para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim selanjutnya mengatakan, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, beri saya pengetahuan tentang hukum. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita semuanya ini sudah cinta kepada Allah, kita itu harus mendalami tentang hukum. Apa nih karena hukum? Apa anjo nangai kareng Allah Ta'ala? Amal apa anjo nangai kareng Allah Ta'ala para jemaah sekalian? Supaya kita tahu amal apa disukai Allah, amal apa yang dibenci oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli hukman
wahai Tuhanku, berilah saya pengertian hukum, apa yang kau sukai dan apa yang kamu benci. Wa alhiqni bis salihin, dan golongkanlah saya bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, kalau seseorang itu mau jadi baik para jemaah sekalian, mari kita selalu berusaha bersama dengan orang-orang yang baik. Maka tempatnya orang yang baik itu adalah di masjid, Pak. Tempatnya orang baik itu di masjid. Tidak ada pasti orang di masjid itu yang tahan di masjid kalau dia orang salah. Tidak tahan di masjid itu, Pak. Tidak bisa dia duduk seperti kita ini kalau orang salah, Pak. Karena pikirannya kemana-mana saja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, berilah saya pengertian hukum, supaya saya jalankan hukum-Mu itu. Apa yang kau sukai saya kerjakan, apa yang kau tidak sukai saya tidak kerjakan. Dan golongkanlah saya bersama orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan-sebutan yang baik bagi orang yang datang kemudian. Jadi para jemaah sekalian, saya akan mati, bapak-bapak akan mati, tapi pasti kita ini, Pak, punya kenangan nanti untuk orang yang hidup para jemaah sekalian, orang yang datang. Oh, Pak Haji Anu, ketua masjid di Nurul Izzah, baju kita di samping beliau menganjurkan kebaikan, beliau jadi contoh juga dalam kebaikan. Ayo Pak. Ya, seperti kita ini pimpinan Muhammadiyah, oh baju kita dia suka mengajak kepada kebaikan. Ya, tapi ada juga, kok dianjur. Ya, tidak melakukan apa yang dia katakan. Ya. Jadi para jemaah sekalian, ternyata kita ini dianjurkan para jemaah sekalian supaya berusaha menjadi sebutan-sebutan yang baik untuk orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin naim, dan jadikanlah saya termasuk pewaris surga Jannatun Naim. Jadi ini menunjukkan para jemaah sekalian, siapa-siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, lalu menjalankan perintah Allah dengan senang hati dan menjauhkan dirinya dari larangan Allah dengan senang hati, maka inilah orang yang akan mendapat husnul khatimah para jemaah sekalian. Jadi kita ini semua mau cari husnul khatimah. Bagaimana itu husnul khatimah para jemaah sekalian? Husnul khatimah itu disebutkan dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridai. Sekarang yang menjadi pertanyaan para jemaah sekalian, kalau seseorang itu cinta kepada Allah, apakah dia kerjakan perintah Allah itu dengan rida atau tidak? Bagaimana ini Ananda? Kalau saya cinta kepada Allah, apakah saya kerjakan perintah Allah dengan rida atau tidak? Pasti dengan rida, Pak. Apakah saya tinggalkan larangan Allah dengan rida? Rida. Maka inilah orang sebentar kalau mau meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang dan taat, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridai. Kamu rida kembali kepada Allah, Allah juga rida menerima kamu. Kamu senang kembali kepada Allah, Allah juga senang kepada kamu. Kamu cinta kembali kepada Allah, Allah juga cinta kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Jadi para jemaah sekalian, orang-orang yang beribadah di dunia ini dengan rida, sebentar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang baik. Para jemaah sekalian, di sini saya sebutkan ibadi itu dari jamak daripada abdun. Jadi kalau abdun satu hamba, ibadi banyak hamba. Kata-kata abdun dan ibadi ini berasal dari ibadah. Siapakah yang disebut dengan abdi, hamba Allah?
ialah orang-orang yang beribadah dengan baik pada jemaah sekalian. Maka di sini saya ingin menyampaikan kepada jemaah, apakah yang dimaksud ibadah yang baik pada jemaah sekalian? Menurut para ulama kita, di antara definisi ibadah itu mengatakan al-ibadatu hiya gayatul hubbi wa gayatul khudu. Ibadah itu adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan kepada Allah. Jadi para jemaah sekalian, punairaki baji ibadata, mari kita beribadah dengan cinta para jemaah sekalian. Kita tidak beribadah begitu saja, tapi kita beribadah dengan cinta. Kenapa kita cinta? Karena kita syukur. Kenapa kita syukur? Karena kita menyadari banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Jadi beribadahlah para jemaah sekalian dengan cinta. Yang kedua, beribadahlah dengan penuh ketundukan, ketaatan, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, ada ulama mengatakan, janganlah kita beribadah kepada Allah seperti orang yang kena tilang. Bagaimana ini anak? Saya suka tanya-tanya ini yang di depan. Kalau orang kena tilang, Pak, nak, dia bayar atau tidak? Dia bayar. Kalau tidak bayar, ditahan SIM-nya, ditahan STNK-nya. Tapi waktu dia bayar, ikhlas. Ya silakan Pak polisi ambil mie. Ikhlas. Ikhlas atau tidak ikhlas kalau ditilang? Tidak ikhlas. Meromoroi. Tena harapan. Jadi jangan beribadah seperti orang yang kena tilang. Tena lah ikhlas. Apa dia bilang? Ini Pak ini pimpinan ini sekali. Kita tidak mau salat berjamaah tapi disuruh-suruh, apa boleh buat? Terpaksa kita salat jamaah. Jadi salat jamaah tapi terpaksa. Tena harapan. Tetapi kita harus salat jamaah dengan cinta para jemaah sekalian. Ini adalah dicintai oleh Allah. Jangan juga kita beribadah para jemaah sekalian seperti kerbau yang ditarik oleh anak kecil. Ini kerbau Pak ditarik anak kecil, minawan di bawah. Padahal dia mau disembelih. Andai kata dia tahu, siapa yang mau disembelih, tapi tidak ada otaknya, ikut saja. Jadi ada juga orang beribadah ikut-ikutan para jemaah sekalian. Ngapa nu sambayang? Ika sambayang asang itawa. Di dekatnya rumah masjid Nurul Isa Cambayang. Sekalinya dia pergi di Surabaya, kurang orang sembayang. Tena tahu mana sembayang? Ngapa tena sembayang? Katanya tahu kucing sembayang rin, jadi tena tahu mau sembayang. Tena harapan pada sekali. Ini berarti tidak ada pemikirannya. Tidak bisa Pak. Kita itu beribadah dengan sadar. Kenapa? Saya diciptakan oleh Allah. Segala keperluan hidup saya disediakan oleh Allah. Kalau saya mati, tidak ada yang bisa menjaga saya kecuali Allah. Yang bisa masukkan saya ke surga cuma Allah. Yang bisa menjaga saya dari neraka cuma karena Allah Ta'ala. Bagaimana saya tidak cinta kepada Allah? Jadi para jemaah sekalian, mari kita itu beribadah dengan penuh rasa cinta. Yang terakhir para jemaah sekalian, wadukhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi kesimpulannya para jemaah sekalian, siapa-siapa yang hidup di dunia ini, dia menyadari dan merasakan banyaknya nikmat Allah yang dia terima, sehingga dia selalu bersyukur dan cinta kepada Allah, lalu mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas, dengan ridha, maka inilah orang yang akan mendapat husnul khatimah para jemaah sekalian. Kalau dia mau meninggal dunia, niat suara nalangeret, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi rupanya kita semuanya ini para jemaah sekalian, akhir kehidupan kita nanti adalah di surga insyaallah. Jadi jangan kita percaya Pak adanya pemahaman yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Ini salah terjemahan Pak.
Inna lillahi itu bukan kita dari Allah. Inna lillah, kita ini bagi Allah, milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kembali bagaimana? Untuk diadili. Bagaimana amal tak di dunia? Kalau seperti tadi an-nafsul mutmainnah, ya masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuk ke dalam surga. Jadi pada jemaah sekalian, tidak ada itu yang dikatakan kembali bersatu dengan Allah. Kepercayaan yang mengatakan manusia kembali bersatu dengan Allah bukan Islam, Pak. Itu dari luar Islam. Salah satu contohnya di Jawa itu ada namanya kejawen yang mengatakan manunggaling kawula Gusti. Menunggalnya bersatunya hamba dengan Tuhan. Ini bukan dari Islam, Pak. Jangan dipercaya itu. Kita ini adalah ciptaan Allah dan kembali kepada Allah untuk diadili. Kalau bagus amal tak, kita masuk surga. Kalau buruk amal tak, kita masuk neraka dulu baru bisa masuk surga kalau kita orang Islam. Kira-kira inilah yang saya jadikan sebagai nasihat untuk diri saya dan kepada jamaah. Yang kesimpulannya, mari kita menghidupkan dan memperbesar rasa cinta kepada Allah supaya kita beramal dengan ikhlas dan menjauhkan diri dari larangan Allah dengan ikhlas. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, a'inna, tolonglah kami ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu, wa hubba kulli amalin, dan mencintai setiap amal, yukarribuna ila hubbika, yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.